Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan renungan firman saat pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita dengarkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya jawaban, satu-satunya harapan, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya jawaban, satu-satunya harapan. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kepadamu Tuhan hatiku berharap. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu buat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, kami menikmati segala berkat-Mu Tuhan. Dan saat pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Renungan pagi hari ini, judul atau tema, andalkan firman Allah. Dan pembahasannya, banyak hal yang kita hadapi, ujian dan godaan. Ya, tentunya manusia hidup tidak lepas dari ujian dan godaan. Mari kita buka dalam Lukas 4 ayat yang keempat. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ini Yesus sedang berada di padang gurun. Dan Yesus dicobai oleh iblis. Pada waktu itu Yesus sedang berpuasa 40 hari lamanya. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa ada tertulis,
manusia hidup bukan dari roti saja. Ini berbicara tentang kehidupan secara jasmani. Di hari-hari terakhir ini begitu banyak orang sibuk. Bekerja, dan bekerja. Demi apa? Kebutuhan. Betul, kita membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Kita perlu minum, kita perlu makan, kemudian kita perlu pakai, kita perlu tempat tinggal. Itu tidak salah, saudara. Tetapi mungkin ada hal yang lebih dari itu yang manusia cari saat ini, atau anak-anak Tuhan khususnya. Sehingga mereka lupa mencari kepada sifatnya hal-hal kepada kekekalan. Yang dibutuhkan di sini adalah secara jasmani yang dicari oleh banyak orang. Saya katakan tadi tidak salah kita bekerja, tetapi ada yang perlu kita perhatikan bahwa kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Manusia hidup tidak lepas dari ujian, godaan. Seperti tema tadi, andalkan firman Tuhan. Kita harus mengenalkan Tuhan dalam segala hal. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Coba kita lihat dalam contoh Alkitab. Rut pasal 1 ayat yang ke-1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat yang kedua, nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Yang pertama, keluarga Elimelek ini tinggal di daerah Betlehem, ya, di tanah Israel. Betlehem artinya rumah roti. Rumah roti berbicara tentang firman Allah, tentang kebenaran firman. Di sana ada apa? Ada pemeliharaan Tuhan, ada pengharapan, ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan pada waktu itu di tanah Israel atau khususnya di Betlehem Yehuda, Allah izinkan kelaparan terjadi. Kelaparan terjadi di sana. Apa yang keluarga Elimelek lakukan? Dia tidak tinggal, tetapi dia malah keluar mencari jalannya sendiri. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia coba berusaha keluar dari firman Tuhan. Dia merasa dia mampu. Dia merasa saya bisa tanpa Tuhan. Karena ada banyak begitu anak-anak Tuhan. Begitu permasalahan datang, dia lupa bahwa kita mempunyai Tuhan yang besar. Kita coba cari jalan sendiri. Apa yang kita rasakan pada saat itu? Apakah ada kebahagiaan? Ada sukacita? Tidak ada, saudara. Pada waktu Elimelek keluar dari Betlehem, keluar dari rumah roti itu, mereka kehilangan sukacita. Mereka kehilangan kebahagiaan. Yang pertama, Tuhan panggil pulang Bapak Elimelek sebagai imam, sebagai kepala rumah tangga yang dibutuhkan pada saat itu untuk memelihara istri, kedua anaknya. Dan Tuhan panggil pulang. Tuhan izinkan itu terjadi. Dan tidak itu saja, kedua anaknya, Mahlon dan Kilion juga, Tuhan panggil pulang. Yang ada Naomi bersama kedua mantunya. Pada waktu Elimelek keluar daripada firman Allah, keluar daripada rumah roti itu, apakah dia mendapatkan kebahagiaan? Apakah ada sukacita? Tidak, saudara. Dia mengalami duka cita yang dalam, kepahitan. Itu sebabnya pada waktu hal itu terjadi, Elimelek lupakan firman Tuhan. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia berusaha untuk keluar. Karena apa?
Dia sudah terintimidasi oleh apa? Ketakutan, kekhawatiran. Kalau saya tinggal tetap di sini, saya akan mati. Itu pemikiran manusia, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Begitu dia keluar dari Bethlehem, apakah dia mendapatkan kebahagiaan? Tidak, saudara. Dia pergi meninggalkan, dia tinggal di Moab. Moab berbicara tentang dunia. Dunia tidak bisa memberikan kebahagiaan. Dunia tidak bisa memberikan sukacita, damai sejahtera. Yang ada apa? Kepahitan, kemalangan. Dan itu terjadi pada Elimelek. Dia coba berusaha untuk keluar daripada firman Tuhan. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia lupa bahwa dia mempunyai Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup memelihara. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan atau gereja Tuhan saat hari-hari terakhir ini. Seringkali kita lupa, kita disibukkan dengan pekerjaan. Kita disibukkan dengan pekerjaan. Sehingga waktu kita kepada Tuhan kadang-kadang tidak ada, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan mungkin secara jasmani, secara fisik, betul kita dari gereja, betul kita mendengarkan firman Tuhan, betul kita memuji Tuhan. Tetapi apakah iman itu bertumbuh, saudara? Seperti Elimelek, dia tinggal di Bethlehem, di rumah roti. Tetapi imannya tidak bertumbuh. Dia coba keluar. Dia coba mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia meninggalkan kasih Tuhan. Dia meninggalkan pemeliharaan Tuhan. Dia meninggalkan berkat Tuhan. Bagaimana mungkin kita menikmati mujizat Tuhan kalau kita tidak andalkan Tuhan? Dan saat pagi hari ini kita bersyukur firman Tuhan sudah mengingatkan saya dan saudara. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Mungkin yang kita hadapi saat ini tidak mengenakan bagi daging kita, bagi jasmani kita. Tapi kita perlu ketahui bahwa pada saat kita mengalami hal itu, Tuhan sedang memerhatikan saya dan saudara. Amin. Tuhan sedang memerhatikan saya dan saudara. Dan Tuhan tidak biarkan saya dan saudara sendiri. Sesungguhnya kita tetap terus berharap kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Maka kita akan melihat mujizat Tuhan. Kekuatan yang baru. Kebahagiaan dan damai sejahtera. Puji Tuhan. Saya kena percaya lewat renungan firman Tuhan saat pagi hari ini. Biarlah membuat kita tetap di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat pagi hari ini. Mengingatkan kembali bahwa betapa Engkau sangat mengasihi kami. Apapun yang kami alami saat ini, apapun yang terjadi, biarlah kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang sanggup memberikan kemenangan, memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Aktivitas kami ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Ini doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam Yesus